Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Pak Hafid dalam belajar kimia bersama. Untuk kali ini kita akan membahas atau belajar mengenai makromolekul yang lemak. Setelah kemarin kita sudah membahas tentang karbohidrat, kemudian protein, sekarang kita masuk ke lemak. Nah, lemak ini hampir sama ya sebenarnya dengan yang minyak itu. Lemak, struktur lemak dan minyak. Jadi strukturnya minyak dan lemak ini sebenarnya hampir sama dia, begitu. Nah, merupakan triester dari gliserol serta asam lemak atau asam karboksilat yang juga merupakan trigliserid atau gliserida. Ini merupakan triester. Tri itu kan 3, ester kan. Nah, ester itu yang di senyawa karbon kemarin itu kan ester. Nah, makanya di sini ada 3 trigliserida. Kalau ditulis dalam struktur molekulnya, bentuknya seperti ini. 3. Gitu ya. Nah, bedanya apa sih antara lemak dan minyak? Kalau lemak itu dari hewani. Kalau minyak itu dari nabati. Nabati ini tumbuh-tumbuhan, kalau ini kan hewan. Nah, lemak itu nanti diproduksi dari lemak hewani, kalau minyak itu diproduksi dari lemak nabati, dari tumbuh-tumbuhan itu tadi. Begitu ya. Itu adalah struktur dari lemak dan minyak. Sekarang, untuk klasifikasinya sendiri ada 2. Ada lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Kita bisa mengetahui, sering sekali kita mendengar bahasa lemak tak jenuh begitu kan, atau lemak jenuh atau minyak jenuh itu bisa. Nah, di sini yang dimaksud jenuh itu bagaimana? Yang dimaksud jenuh ini, kalau lemak jenuh berarti rantai hidrokarbonnya itu tunggal dia. Ikatannya 1, tunggal. Berarti CH itu hidrokarbon itu ikatannya tunggal. Sedangkan kalau tak jenuh nanti ikatannya dia ikatan rangkap. Ikatan rangkap berarti bisa alkena itu ya, ikatan rangkap. Nah, seperti tadi untuk lemak jenuh itu ada dari lemak hewani, berarti ini lemak ya. Kalau lemak tak jenuh dari nabati, berarti bisa dikatakan ini sebagai minyak karena nabati. Nah, ini terdapat pada tubuh manusia dan hewan. Bisa diproduksi dari tubuh manusia dan hewan. Untuk yang lemak hewani atau lemak jenuh ini. Sedangkan kalau nabati itu terdapat pada tumbuh-tumbuhan. Nabati kan tumbuh-tumbuhan. Contohnya untuk yang hewani ada asam laurat, miristat, palmiat, stearat, dan arakhidat ini. Sedangkan kalau lemak tak jenuh ada beberapa contoh ini ya, oleat, linolenat gitu ya. Ada banyak sebenarnya contoh-contoh dari lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Ini yang saya tuliskan hanya beberapa saja. Gitu ya. Sudah tahu bedanya, berarti kalau lemak jenuh ikatannya tunggal, kalau lemak tak jenuh berarti ikatannya rangkap. Yang lemak jenuh itu dari hewani, kalau lemak tak jenuh berarti dari nabati. Nah, itu bedanya. Beda yang paling mendasar antara lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Oke, kita lanjutkan yuk. Sekarang bagaimana sifat-sifat dari lemak itu sendiri? Seperti biasa ada sifat fisika atau sifat fisis dan sifat kimia. Kalau sifat fisika kan bisa diamati secara langsung begitu kan. Dengan kasat mata itu kelihatan gitu. Tapi kalau sifat kimia enggak, dia ada di kandungan di dalamnya itu bagaimana begitu. Kita mulai dari sifat fisika dulu atau sifat fisis. Lemak dan minyak tidak dapat larut dalam air. Sudah jelas ini. Ketika coba kamu menuangkan minyak goreng misalnya ke dalam air yang ada isinya air putih misalnya. Ke dalam gelas maksudnya, ke dalam gelas yang ada isinya air. Tentu tidak bisa larut, tidak bisa bercampur. Karena apa? Massa jenisnya yang beda di sini. Di sini yang pengaruh massa jenis. Massa jenis minyak dan lemak itu lebih rendah dibandingkan dengan air itu sendiri. Kemudian mempunyai titik leleh dan titik didih lebih rendah dari lemak. Titik didihnya lebih rendah. Ini terbukti ketika kita sedang menggoreng, kemudian kita memanaskan minyak, baru sebentar saja minyak itu sudah panas. Nah, sudah panas berarti itu menunjukkan bahwa titik didih minyak itu lebih rendah daripada titik didih air. Ya, lemak berwujud padat pada suhu kamar, jelas. Lemak ini wujudnya padat pada suhu kamar, sedangkan minyak ini berwujud cair pada suhu kamar. Nah,
Tapi karena lemak dan minyak ini satu kesatuan yang hampir sama, coba kalian itu kalau mengamati ketika kita menyimpan minyak dalam jumlah banyak dan dalam jangka waktu yang sangat lama, nanti di atas itu akan terjadi gumpalan-gumpalan begitu. Nah, itu terjadi gumpalan-gumpalan lemak itu tadi. Karena apa? Dia berwujud padat, sudah menggumpal. Kalau di bahasan kelas 2 itu sudah menjadi koloid itu ya. Nah, sekarang untuk sifat kimianya. Pada gugus alkil, pada lemak merupakan rantai karbon jenuh. Sedangkan untuk minyak, rantai karbon tak jenuh. Sudah saya terangkan tadi ya. Ini ikatannya tunggal, yang ini ikatannya rangkap. Yang ini dari hewani, yang ini dari nabati. Makanya ini minyak. Keaktifan trigliserid dipengaruhi oleh kereaktifan ester. Ya jelas ini. Dan juga ketidakjenuhan rantai karbon HC, hidrokarbon ya. Nah, kemudian reaksi lemak dan minyak. Dia bisa dihidrolisis, hidrolisis lemak atau minyak nanti akan menghasilkan asam lemak dan gliserol. Ketika dihidrolisis, hidrolisis itu diapakan? Ditambah dengan H2O. Gliserid ditambah H2O, air itu nanti akan menghasilkan gliserol dan asam lemak. Ingat-ingat, ketika dihidrolisis nanti akan menjadi gliserol dan asam lemak. Ketika ada reaksi penyabunan atau pembentukan sabun dari reaksi lemak dan basa kan NaOH KOH, ini basa kuat ya, basa kuat reaksi penyabunan, maka lemak ditambah basa nanti akan menjadi sabun dan gliserol. Pasti nanti akan menjadi gliserol ya, karena gliserid kan gliserol. Kalau ini menjadi asam lemak, kalau ditambah H2, kalau ditambah basa reaksi penyabunan ya jadi sabun gitu. Kemudian yang terakhir, hidrogenasi untuk menjenuhkan ikatan rangkap rantai karbon. Menjenuhkan berarti apa? Ikatan rangkapnya ini diubah menjadi ikatan tunggal. Hidrogenasi berarti ditambah dengan H. Kan tadi rangkap, supaya dia bisa menjadi tunggal kan berarti jumlah H-nya harus ditambah begitu kan. Gliseril trilinoleat ditambah H2 hidrogenasi, maka akan menjadi gliseril tristeorit ya, untuk menjenuhkan berarti membuat rangkap menjadi tunggal itu tadi. Sekarang yang terakhir, kegunaan lemak dan minyak. Apa sih kegunaannya dalam tubuh kita? Kegunaan dalam tubuh kita itu sebagai cadangan makanan dan sumber energi. Itu jelas ini ya. Ya, seperti karbohidrat itu kan sebagai sumber energi. Lemak sebagai pembuatan sabun, reaksi penyabunan dengan ditambah NaOH atau KOH, bahasa kuat itu tadi. Untuk mentega dari minyak itu tadi ya. Digunakan untuk pembuatan sabun, hidrogenasi, penjenuhan tadi itu. Untuk minyak goreng, hidrogenasi juga bisa dibuat untuk menjadi mentega ya, kan dari minyak mentega itu. Bisa mentega minyak kacang, minyak jagung, minyak kedelai gitu ya. Yang utamanya sih lemak itu sebagai cadangan makanan atau sumber energi. Nah, itu tadi bahasan singkat mengenai makromolekul lemak. Ada beberapa strukturnya, kemudian klasifikasinya, sifat fisik dan kimianya, dan kegunaannya. Sudah jelas itu ya. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan boleh nanti DM di Instagram boleh, atau via email juga boleh. Begitu guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.